tapi sebenarnya lebih enak kerja sendiri lah. Iya. Seperti aku ini mau kerja. Udah terbiasa kerja sendiri, pasti pengennya kerja sendiri ya Bu ya. Iya. Dan itu benar-benar possible banget untuk diupayakan ya, dibuat gitu usaha sendiri itu ya. Karena di sini kayaknya banyak banget pengusaha-pengusaha lebih grow up gitu UMKM-nya. Iya di sini sih. Apalagi di bagian bisnis makanan sih. Makanan, salon, massage urut gitu ya. Banyak banget. Bahkan Airbnb pun katanya wah sangat menguntungkan katanya Airbnb. Wow. Booming banget semua. Pokoknya di sini bukan punya kamar $100 sehari. Kayak gitu, wow gitu. Apalagi kalau misalnya rumahnya udah Victoria Park. Jangan ditanya. Jangan ditanya lagi, itu udah pasti banyak banget. Alhamdulillah sih, cuma kami punya 3 kamar kosong, tapi tidak jadi duit. Kenapa? Karena untuk saya ini memang kita enggak butuh orang, bisa terima enggak terima orang lain. Dan memang ya mungkin karena orang bule kali ya. Enggak juga, enggak semua bule begitu. Cuma kebetulan memang suami saya lebih private. Lebih privacy. Dia lebih mungkin juga sudah tua kan. Jadi kadang orang bule tuh mikirnya nggak kayak orang Asia tuh apapun harus jadi duit gitu. Kayak bule tuh ya gue udah nyaman, udah cukup gitu kan, merasa cukup dirinya udah gitu loh. Itu kayak greedy banget deh. Nggak tahu kalau bule yang lain ya. Suami saya itu dia selalu merasa cukup dan dia tidak dibikin stres sama orang lain. That is the heaven. Kan maksudnya jangan dikasih stres, dibikin ribet gitu, hidup dibikin ribet. Nah itulah Australia, nggak mau stres. Dia slow gitu. Coba Australia ada sedikit aja berita cyclone, langsung panik. Ada berita apa gitu, langsung panik mereka. Iyalah, dibahas kan di mana-mana pastinya. Tapi coba gunung meletus di Indonesia, malah naik gunung, lihat gunungnya meletus. Ya Allah. Saya enggak bilang Indonesia enggak bagus, tetap Indonesia bagus. Iya. Bagus karena biar memang kita dari Indonesia ya. Apalagi sekarang dengan kepemimpinan presiden yang sekarang kayaknya Indonesia kayak maju sekali. Nggak seperti yang 15 tahun yang lalu itu. Pembangunan di mana-mana emang saya dapatin sih, tapi yang saya sayangkan itu ini masih orangnya swadaya masyarakatnya. Kayak buang sampah itu belum sumber ada daya masyarakat, sumber daya manusia. Itu buang sampah masih belum pada tempatnya, jadi littering di mana-mana kan. Sampai cucu saya aja masih kecil 4 tahun, Mama too much rubbish here, sampai kayak jijik gitu kan. Padahal anak kecil di sini begitu bisa jalan, dikasih rubbish, can you put this in rubbish bin? Dia udah tahu jalan, jadi dia itu belum pintar ngomong udah tahu buang sampah. Belum sama ini thank you, didisiplinkan sama ini. Kalau dibantu orang, dikasih orang harus selalu bilang terima kasih kan, thank you atau please kalau pengen sesuatu. Justru belajar etika ya. Etikanya harus dididik dari dia belum bisa ngomong, belum bisa apa, udah etikanya harus duluan sih. Sebelum ngomong apa-apa, thank you, dia paling gini aja atau please gitu. Dia belum bisa ngomong sih, tapi udah diajar seperti itu. Jadi nanti dia urusan ke relationship-nya sama orang lebih orang merasa dihargai, appreciate gitu. Merasa dihargai. Oke. Jadi kadang di Indonesia juga gini Bu, pejabat-pejabat itu udah bikin tuh aturan-aturan bagus atau fasilitas tapi masyarakatnya yang ngerusak. Yang ngotorin, dicoret-coret, gitu kan. Coba di sini coret-coret ini. Jalan dibikin dia macet atau berlubang atau apa, biar dia bisa maklak gitu loh. Biar ada bayar ini, parkir apalah segala macam. Ada Pak Oga gitu ya Pak Oganya ya. Jadi kadang masyarakatnya nuntut untuk jadi negara negara maju gitu ya. Tapi memang dari rakyatnya sendiri tuh tidak support gitu. Yang saya ini kalau di Indo sih yang saya agak sebel parkir. Orang parkir di mana? Annoying
dan setiap kita singgah walaupun cuma 10 meter diparkirin lagi. Bener. Kenapa nggak kayak di sini? Dan kalau lagi makan pengamennya, Bu. Iya banyak banget. Iya, kita lagi makan nih pecel lele. Pak, itu ada pengamen. Nanti tuh udah ini dia datang lagi pengamennya temannya. Iya, dan udah segerombolan. Lagunya nggak selesai juga kadang-kadang, yang penting udah dikasih duit lagunya cuma setengah, pergi lagi. Antar 5 menit ada lagi. Kita kayak nggak nyaman ya. Yeah. But anyway Bu, ngomongin tentang orang-orang Indonesia di Perth. Indonesia kan lumayan komunitasnya gede banget tuh. Dibuktikan dengan adanya konsulat, adanya banyaknya restoran Indo gitu. Dari tahun ke tahun bagaimana tuh komunitas Indonesia, apakah di sini cukup kuat? Iya sih. Atau saling julid? Ya itu masalah julik menjulik pasti itu selalu pasti ada. Selalu ada. Dan komunitas lain juga kayak gitu kan? Philippines juga ada yang berantem gitu ya. Kalau Indonesia gimana Bu? Indonesia juga begitu. Ada yang satu komunitas saling julik-julik di dalam anggotanya, iya ada. Ada juga yang aman-aman aja. Itu kan tergantung dari saya rasa julik menjulik itu tergantung dari pribadi orangnya, bukan komunitasnya sebenarnya. Ada satu orang sebenarnya komunitasnya baik tapi dimasukin dengan satu orang yang memang munafik atau satu suka menjulik gitu yang membakari yang lain. Akhirnya ada lagi kasus di dalamnya. Tapi biasanya orang julid dia mencari teman mana nanti yang setipe, ya udah kumpulnya gitu ya. Tapi so far kalau misalnya kita sibuk kerja, sibuk aktif, belajar terus, ya pasti positif aja ya Bu ya. Iya. Dengan siapapun bisa kenal ya. Iya. Dan saya rasa juga dengan banyaknya waktu yang kita pergunakan secara positif kan orang-orang negatif akhirnya tersisi sendiri. Bahkan ketika ngumpul sama mereka yang negatif pun yang dibahas jadinya positif. Sepertinya seperti itu. Karena orang positif itu tuh nggak bakal ngebahas yang negatif gitu loh. Jadi dia nggak ada jalan untuk ngebahas yang negatif gitu. Iya sih seperti itu. Iya ya Bu ya. Yang saya perhatikan kan kalau secara pribadi ini yang saya rasakan sendiri. Ada satu orang nih, orangnya saya tahu dia agak negatif gitu. Tapi begitu dia ketemu di perkumpulan, akhirnya dia nggak berani nggak berani melakukan hal-hal yang seperti itu sering dia lakukan gitu. Dia lakukan di luar sana kalau dia sendiri gitu. Akhirnya dia terbawa positif. Benar. Tapi ya karena nanti bakal kita kesaring juga sih ya. Mana ya? Oh misalnya aku sama ibu nih, oh ternyata kita ngeklop banget nih tentang perjulidan. Ya udah pasti kita bakal jadi bestie tentang perjulidan gitu loh. Iya, tapi kalau kita memang nggak membuka diri meskipun dia julid, kita ngomongnya yang positif, ya dia bakal tersisi sendiri gitu loh. Oh si Arima terlalu positif, enggak gitu. Malah kita yang dijulidin nanti sama dia. Nggak selevel kan, maksudnya nggak sefrekuensi kan. Iya. Jadi back apalagi baru-baru datang ke Australia pastinya ya Bu ya. Harus tetap positif, siapapun kenalan gitu. Aja. Dan itu nggak ada ruginya juga ya Bu ya? Kenalan aja, siapapun itu, mau dari bangsa mana dan bangsa mana, agama apapun itu, selama kita kan sudah dewasa juga kan. Dia biarpun dia 1000 kali mengajak, kalau memang kitanya sendirinya dalam artian kuat imannya, kuat apanya, walaupun dia Kristen, Kristen, kalau memang kita tidak pengen menjadi Kristen ya enggak juga kan pastinya. Dia walaupun juga karena kita tidak tahu dari tangan mana siapa yang menolong kan. Benar. Dari tangan mana siapa yang menolong. Benar. Kita nggak tahu. Saya pun juga seperti itu. Pertama kali di Australia itu dapat pekerjaan, saya dapat dari non-muslim yang selalu ketemu di kereta yang saya nggak tahu namanya siapa. Iya. Karena sering say hi, how are you, how's your day today. Iya. Karena suka say hi sama dia. Akhirnya saya tanya kerja di mana, oh saya kerja di sini, waktu saya di Panda kerja ini, cleaning gitu kan. Saya bilang serta ada pekerjaan kan gitu ya, nanya-nanya gitu kan, karena sering ketemu di kereta kan. I will let you know. Nggak tahu 2 bulan kemudian sharing ketemu lagi nggak sharing kontak juga. Ketemu lagi di kereta. Hey, my workplace is looking for someone. Would you like to join with us? Tiba-tiba aja. Tiba-tiba aja tuh.
padahal kita ini Iya, bener. cuma kenal di kereta aja. Akhirnya dia bilang dikasih nih alamatnya ini, di kamu kerja di mana, kasih ini, udah samperin, nih keterima. Oke. Jadi karena kita banyak perantau di Australia, jadi sebenarnya ketika kita say hi ke orang tuh, itu means a lot banget ya. Iya, banget. Apalagi di sini kan orang tidak pasti sendiri gitu loh ya. Kan, pulang ke rumah sendiri, mereka tidak bersosialitas seperti kita di Indonesia ya, yang semua orang teman kita. Di sini orang kan milih-milih. Saya aja, maksudnya bertetangga aja kita tidak saling kenal kan. Tapi kalau walaupun pagi-pagi kita ketemu tetangga, halo, good morning, itu sudah sesuatu banget. Sesuatu yang wow ya. Sesuatu yang wow, walaupun itu fake ya. Kadang-kadang kita malah bule yang lebih fake kayaknya. Kadang-kadang walaupun fake banget, tapi at least nyapa gitu kan, nyapa gitu. How are you? I'm fine. Udah. Gitu kan. Kalau di Indonesia apa kabar? Kan ceritanya panjang tuh ya, nggak berakhir gitu. Mau ke pasar yang tadinya seharusnya udah pulang ke pasar, ternyata udah masih di situ ya, masih nyangkut. Kalau bule banyak masalahnya tapi I'm fine, I'm okay, not bad, gitu doang. Pinter menyembunyikan ini ya. Wow. Orang mereka itu banyak fake-nya, tapi begitu kita disapa, nggak basa-basi. Begitu kita disapa kayak, oh alhamdulillah, maksudnya iya, seneng gitu aja, padahal kita nggak tahu ini siapa. Iya, benar. Nah berarti apalagi nih teman-teman yang baru datang ke Australia, jangan sok-sok belagu gitu, masih muda gitu ya, males atau malu, kadang canggung juga gitu untuk kadang-kadang biasa mereka itu karena